Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para ulama, para kiai, para habaib yang kami muliakan, kepada para pengurus DKM Masjid Quba beserta jamaah Masjid Quba yang senantiasa dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita Allah jadikan ini amal bekal kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan Allah terima amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para bapak, ibu jamaah Masjid Quba yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji kembali kitab Al-Kabair, kitab yang menjelaskan dosa-dosa besar ya. Kita belajar materi tentang dosa besar itu merupakan salah satu kepentingan untuk kita semuanya ya, agar kita jangan sampai menjadi pelaku dosa besar sehingga kita kelak nanti tidak mendapatkan rahmat Allah ya. Maka oleh karena itu hari ini kita akan membahas salah satu tema dosa besar ya, yang terkadang ada di antara manusia, di antara kita yang tidak sadar bahwa perilaku itu merupakan salah satu dosa besar ya. Apa itu? Yaitu kufru ni'matil muhsin ya. Dosa besar mengingkari kebaikan orang lain ya. Jadi ada di antara kita orang-orang yang ketika menerima kebaikan dari orang, dia tidak membalas kebaikan orang itu, atau yang lebih parah lagi, dia membalas dengan keburukan. Nah, ini termasuk dosa besar, Pak ya. Ya, kalau kita sebut, mungkin dalam bahasa kita sebut dengan orang yang tidak tahu diuntung, Pak. Biasanya gitu, Pak ya. Ya, dan ini termasuk dosa besar, Pak. Ya. Di saat ada orang melakukan kebaikan kepada kita, kita balas dengan keburukan. Nah, ini salah satu perkara yang dijadikan dosa besar ya. Nah, maka dalam Islam itu dijelaskan ada adab orang yang memberi dan ada adab orang yang diberi ya. Kalau adab orang yang memberi, kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan ya. Jadi kalau kita berbuat baik sama orang, jangan mengharapkan apapun balasan dari orang itu ya. Kalau kita melakukan kebaikan sama orang, jangan mengharapkan orang itu membalas atas kebaikan kita, karena kita hanya mengharapkan balasannya dari Allah ya. Jadi jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan dari orang yang kita berbuat baik kepadanya.
Ya. Karena dianjurkan seperti itu, Pak. Ya. Kita dianjurkan ketika melakukan kebaikan jangan diingat-ingat. Kalau kita melakukan kebaikan, cepat-cepatlah dilupakan. Nah, ini ajaran begitu, Pak. Ya. Tapi kalau kita melakukan dosa, harus selalu diingat. Ya. Kenapa? Karena kalau orang melakukan kebaikan dan dia selalu mengingat kebaikannya, itu dia khawatirkan akan muncul sifat ya ingin mendapatkan pujian dari orang. Atau kita sebut dengan al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan, ya. Ya, dan itu salah satu yang akan menjadikan amal pahala itu hilang, Pak. Ketika kita suka mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Ya. Contoh misalkan ada orang pernah berbuat baik sama orang, ya. Lalu di saat orang itu sukses, dia mungkin lupa belum bisa membalas apa yang dulu pernah dia terima, ya, kebaikan dari kita. Lalu kita mengatakan, kamu dulu orang yang tidak sukses, sekarang kamu sudah menjadi sukses. Kalau bukan karena saya dulu saya bantu kamu nggak jadi orang seperti ini. Ini pahala hilang semuanya, Pak. Ya, kenapa? Karena dia mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu pernah dia lakukan. Ya. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita, ketika kita telah melakukan sebuah kebaikan, perbuatan yang baik, hendaknya cepat-cepat kita lupakan. Ya, ini adab orang yang memberi, ya Pak ya. Adab orang yang memberi hendaknya ya jangan mengharapkan balasan dari orang. Nah, lalu bagaimana kalau adab orang yang diberi? Nah, ini orang yang diberi, Pak. Ya. Adab orang yang diberi, ketika ada orang melakukan kebaikan kepada kita, kita disuruh untuk mencari siapa orang yang telah berbuat baik sama kita. Begitu, Pak. Ya. Tadi kalau orang yang memberi disuruh menyembunyikan kebaikannya, tapi kalau orang yang diberi, ketika dia tidak tahu siapa yang memberi, kita disuruh mencari siapa sih orang yang telah berbuat baik sama kita. Jadi begitu, Pak. Ya, kenapa? Karena ada orang yang diberi itu disuruh untuk membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik padanya, Pak. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita, ya, kita hendaknya membalas kebaikan itu, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah mengatakan, man sanna'a ilai ma'rufan falyukafi. Barang siapa yang menerima kebaikan dari orang, maka hendaknya dia balas kebaikan itu. Jadi kalau ada orang ya ngasih hadiah ke kita, ya, kita disuruh untuk membalas, Pak. Membalas hadiah itu kepada orang yang memberikan kepada kita, ya. Ya, kita disuruh membalas. Ya. Kalau kita tidak mampu membalas bagaimana? Fa in lam yujzi'uhu fal yusanni alaihi. Kalau kita tidak mampu untuk membalas kebaikan orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita, kita tidak mampu membalasnya, maka kata Rasulullah, fal yusanni alaihi. Maka hendaknya kita memuji orang tersebut. Jadi kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita disuruh memuji, Pak. Tapi ingat, maksud memuji ini bukan kita muji orang, Bapak itu sangat ganteng sekali, Bapak ini sangat, bukan begitu, Pak. Jadi kata Rasulullah, kita disuruh memuji orang yang berbuat baik sama kita. Maksudnya adalah kita disuruh mendoakan orang tersebut. Jadi kalau ada orang
berbuat baik sama kita, kita tidak mampu membalas kebaikan itu, ya, kita disuruh mendoakan. Ya, terima kasih Pak atas hadiah yang telah Bapak berikan kepada saya, semoga Allah membalas kebaikan yang telah Bapak berikan kepada saya. Jadi begitu, kita disuruh untuk, ya, membalas dengan mendoakan orang itu, ya. Jadi jangan lupa Pak, ya, kalau ada orang ngasih hadiah dan kita tidak mampu untuk membalas dengan hadiah yang lebih besar dari itu, ya, maka kita disuruh untuk mendoakan, ya. Karena adabnya Pak, adab ketika orang diberi Pak, itu disuruh membalas itu yang terbaik Pak. Makanya Nabi itu ketika diberikan hadiah sama orang, pasti nanti Nabi akan membalasnya dengan hadiah yang lebih besar dari itu Pak. Karena itu akhlak Pak, ya. Makanya Nabi mengatakan kalau kita nggak mampu memberikan hadiah yang sama, minimal yang sama Pak, minimal yang sama, ya. Fa in sana'alaka khairan faqul, ya. Kalau kita nggak mampu untuk membalasnya, maka doakan orang tersebut. Dan Rasulullah mengatakan apa? Fa in sana'alaka khairan faqul. Kalau dia tidak mampu untuk memberikan balasan atas hadiah itu, faqul jazakallah khairan. Jadi Bapak mengucapkan terima kasih banyak, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Ini maksud yang dikatakan oleh Nabi, kita disuruh memuji orang tersebut, ya. Kenapa? Kata Nabi, wa dzalika laqad ablaghu tsana. Kalau orang, ya, menerima kebaikan orang lain dan belum mampu untuk membalas kebaikan itu, maka disuruh mendoakan. Kalau dia sudah mendoakan orang itu, faqad ablaghu tsana, maka dia telah memberi ujian tertinggi atau penghargaan yang tertinggi terhadap orang tersebut, ya. Jadi itu salah satu, ya, yang harus kita lakukan Pak, ya. Karena itu sebagai tanda terima kasih kita kepada orang tersebut, ya. Jadi kita disuruh untuk memuji orang tersebut, ya. Kan ini sebuah salah satu adabnya Pak, ya. Fa innahu idza athna ali, kata Rasulullah, kalau orang itu mendoakan orang yang telah berbuat baik kepadanya, faqad syakara, maka dia telah melakukan syukur, ya. Jadi kalau dia mengucapkan doa, dia mendoakan orang itu, maka dia telah bersyukur kepada Allah, ya. Fa in katamahu faqad kafara, apabila dia menyembunyikan, ya, atau mengingkari kebaikan orang tersebut, maka dia telah kufrun, faqad kafara, maka dia termasuk orang yang telah mengingkari kebaikan orang. Dan ini salah satu dosa besar. Orang yang menyembunyikan kebaikan orang lain, dia pura-pura tidak tahu, ya, maka itu termasuk perbuatan ingkar atas kebaikan orang, dan ini termasuk pelaku dosa besar. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu Pak, pelaku dosa besar Pak, ya. Nah, tadi kan kebalikan Pak, ya. Kalau kita memberi disuruh melupakan, jangan mengungkit. Tapi kalau kita diberi sama orang, kita disuruh mencari siapa sih yang telah memberikan hadiah kepada kita, ya. Jadi ini salah satu yang menjadikan orang itu menjadi pelaku dosa besar ketika mengingkari kebaikan orang lain. Sehingga Rasulullah SAW juga melaknat Pak. Rasulullah melaknat orang yang suka mengingkari kebaikan orang lain, ya. Apa kata Rasulullah? Suatu ketika Rasulullah pernah berkhutbah Pak. Ada yang mengatakan setelah khutbah Idul Fitri, ada yang mengatakan setelah khutbah Jumat, ya. Suatu ketika banyak para wanita yang meminta untuk diberikan tausiah.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tausiah kepada mereka. Rasulullah mengatakan apa? Bahwa di neraka ya, kebanyakan penduduk neraka kebanyakan di antara mereka adalah para wanita-wanita. Jadi para wanita saat itu yang mendengarkan langsung kaget, Pak. Kok bisa di neraka itu banyak para wanita gitu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laqad ra'aitun nara wajadtu aktsaru ahliha an-nisa. Rasulullah menceritakan suatu ketika Rasulullah pernah bermimpi ya, dan mimpinya itu Rasulullah diajak oleh malaikat. Ya, diajak oleh malaikat, dirangkul malaikat untuk mengelilingi akhirat, Pak. Rasulullah diperlihatkan ada surga, ada neraka. Ketika Rasulullah melihat neraka, kata Rasulullah, wajatu aktsaru ahliha an-nisa. Kebanyakan penduduk neraka itu para wanita, kata Rasulullah. Ya. Lalu para wanita-wanita yang mendengarkan itu, mereka penasaran. Ya Rasulullah, ayakfurnallah? Ya Rasulullah, apakah wanita itu masuk neraka gara-gara mengingkari Allah atau bagaimana gitu ya. Tapi ini sebelum saya lanjutkan hadis ini Bapak perlu ketahui, Pak ya, jangan lantas mendengarkan hadis ini Bapak langsung ya mengatakan ke istrinya, kamu hati-hati kamu dengan saya, nanti kamu jadi ahli neraka gitu ya. Jangan, Pak ya. Jadi hadis ini Rasulullah bukan mengatakan di neraka itu banyak wanita sehingga laki-laki itu nggak ada di neraka, bukan, Mbak. Laki-laki itu banyak juga di neraka, gitu loh. Jadi orang yang di neraka itu bukan hanya kebanyakan mereka adalah wanita saja, laki-laki pun banyak. Cuman Rasulullah ingin mengatakan bahwa salah satu perkara yang kebanyakan wanita masuk neraka gara-gara dua perkara. Kata Rasulullah, Pak, sayakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Para wanita menjadi penghuni neraka itu gara-gara yang pertama suka durhaka kepada suami, berani dengan suami sampai melaknat suami. Naudzubillah min dzalik, Pak ya. Kalau ada wanita-wanita yang begini, ini calon ahli neraka, Pak ya, yang dia suka melawan suami. Naudzubillah ya. Ini kata Rasulullah penyebabnya yang pertama adalah durhaka kepada suami. Yang kedua apa? Yakfurnal ihsan, suka mengingkari kebaikan suami. Ya, suka mengingkari kebaikan suami. Maksudnya apa? Tipe-tipe wanita ini ketika diberikan kebaikan oleh suami suka membahagiakan istrinya ya, bertahun-tahun dia berusaha untuk menyenangkan istrinya ya, walaupun uangnya pas-pasan, tapi kalau setiap ya Sabtu Ahad ya, dia tidak lupa untuk ngajak istrinya ya keliling ya untuk apa, Pak? Nongkrong, Pak ya, membahagiakan istrinya, Pak. Masya Allah ya. Kalau keluar rumah habis rapat ya, pulang-pulang nggak lupa dengan hadiah untuk istrinya, suka bawa makanan untuk istri. Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Ada suami yang baik sekali sama istrinya ya, dia tidak ya pernah marahin istrinya, dia tidak pernah mukul istrinya, dia baik sekali sama istrinya ya. Setiap hari pun kalau dia pingin makan martabak dia belikan, Pak. Masya Allah, luar biasa sekali, Pak. Tapi gara-gara ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami, satu kesalahan, Pak, langsung ya seorang istri mengatakan, ma wajadtu minka khairan. Saya ini semenjak nikah sama kamu, engkau tidak pernah membahagiakanku. Masya Allah, Pak. Jadi selama ini istri selalu dibahagiakan,
Kalau dia mau cilok dibelikan cilok gitu ya. Kalau pingin kerupuk dibelikan kerupuk, masya Allah Pak. Tapi di saat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh suami, dia langsung ya mengeneralisirkan bahwa suami itu tidak ada kebaikan dalam dirinya. Masya Allah, saya semenjak nikah ini gak pernah saya menerima kebaikan darimu. Ini salah satu calon penghuni neraka Pak. Ini sifat istri yang begini penghuni neraka Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi segala kebaikan yang dilakukan suami dihapus begitu saja ya. Nah, ini salah satu ya, keingkaran seorang istri atas kebaikan suami, dan ini banyak sekali ya Pak ya. Ini istri-istri yang nggak tahu diri Pak, setelah diberikan kebaikan tapi dia mengingkari ya. Hewan saja ketika kita berbuat baik sama mereka, mereka tahu diri Pak. Kita sering ya, kita jijik sama anjing ya, kita nggak mau jadi anjing gitu ya Pak. Tapi anjing sendiri Pak itu tahu berterima kasih sama orang yang pernah ngasih makan ke dia Pak. Itu anjing Pak, anjing tahu terima kasih ya. Manusia kalau nggak tahu terima kasih ya sifatnya jauh lebih buruk dari anjing gitu ya. Masya Allah ya. Ini para hadirin jamaah Kuba yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu penyebab seorang istri banyak di neraka gara-gara durhaka. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Nah, berarti enak dong jadi suami Ustadz. Oh enggak Pak, suami juga sama Pak. Nah, jangan lantas kita aman-aman Pak. Justru suami juga banyak yang masuk neraka gara-gara mengingkari kebaikan istrinya Pak. Istrinya sudah sekian tahun ya, 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun menemani suaminya. Tiap hari nyuci pakaiannya, dari awal hamil, melahirkan anak-anaknya. Masya Allah Pak, baiknya luar biasa seorang istri kepada suaminya. Tapi di saat ada satu kesalahan yang dilakukan oleh seorang istri, langsung suami mengatakan, engkau semenjak menikah dengan saya tidak pernah kamu ya, melayani saya. Masya Allah. Dan ini juga salah satu ya, perbuatan yang menjadikan suami ini masuk neraka Pak. Nah, ini suami juga banyak Pak masuk neraka gara-gara sifat ini Pak. Jadi bukan wanita saja, laki-laki pun banyak Pak. Ya, makanya kalau kita melihat ya sejarahnya Umar bin Khattab Pak ya. Umar bin Khattab itu orangnya tegas sekali Pak. Dia itu tegas dan ditakuti oleh para laki-laki Pak. Sampai Umar bin Khattab itu sebelum masuk Islam ya, waktu masih jahiliyah, itu kalau berantem, kalau gulat sama orang selalu menang Pak. Sehingga nggak ada yang berani menantang Umar bin Khattab ya. Sangat ditakutin oleh para laki-laki Pak. Masya Allah. Tapi Umar bin Khattab ketika di depan istrinya dimarahin seperti kucing apa Pak? Seperti kucing ciut Pak. Masya Allah. Dia menunduk Pak. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Makanya suatu ketika ada kisahnya Pak. Suatu ketika ada seorang yang hendak mengadu ke Umar bin Khattab atas keburukan sifat istrinya. Jadi istrinya ini tiap hari ngomel-ngomel Pak ya, khutbah terus Pak ya. Kalau kita suka mendengarkan khutbah itu seminggu sekali, tapi istrinya bapak ini ya, sahabat ini itu khutbahnya tiap hari Pak. Masya Allah. Dia kesel dengan omelan istrinya, dia ngadu ke Umar bin Khattab ya. Ketika mau ngadu ke Umar bin Khattab, baru sampai depan pintu rumah, mau ketok pintu, ternyata Umar bin Khattab sedang dimarahin oleh istrinya. Ketika dia mau ya ketok terus gitu ya, ya saya datang ke sini pingin minta solusi agar istri saya jangan marah-marah. Ternyata Umar bin Khattab istrinya lebih parah dari saya, begitu Pak. Akhirnya kata
kata sahabat ini, kalau begitu saya datang nggak dapat solusi, udahlah saya pergi aja gitu ya. Pas dia hendak jalan, ya, Umar bin Khattab buka pintu, Pak. Saat buka pintu, "Hai fulan, sini. Kamu tadi ketok pintu, pas saya bukan kok kamu malah lari, pergi. Kenapa?" "Ya, saya datang ke sini pingin ngadu ke kamu tentang buruknya istri saya yang suka ngomel-ngomel. Tapi saya pas mau ketok pintu, ternyata kamu lagi diomelin sama istri. Kalau begitu nggak ada solusinya dong," gitu. "Masa saya minta nasihat kepada orang yang ya memiliki nasib yang sama," gitu kan. Akhirnya saya pergi gitu kan. Nah, akhirnya sahabat Umar bin Khattab bilang, saya ketika dimarahin istri itu, saya tahu itu adalah sifat yang tidak baik. Tapi saya tidak menjadikan itu sifat yang kemudian saya menghapus kebaikan yang lebih banyak daripada keburukannya. Istri saya memang ada satu sifat yang enggak bagus, tapi kebaikannya jauh lebih banyak daripada sifat jeleknya. Begitu, Pak. Masya Allah. Ya, Umar bin Khattab langsung menasihati orang tersebut. "Coba, istri saya nyuciin baju saya, ngasih makan anak-anak saya, masak untuk saya, ya, dulu mengandung 9 bulan, ya, dia mengandung anak saya, ya, tidur pun susah, ya, pas baru 2 bulan dia hamil muntah-muntah gitu ya, sudah muntah-muntah tidur aja susah gitu ya, kemudian ya, dia telah merawat anak saya gitu ya. Ya, ini kebaikannya lebih banyak daripada saya gitu." Masya Allah, Pak. Coba, Pak, kalau kita hamil, Pak, mungkin baru 4 bulan langsung ya, nggak bisa kerja, Pak, ya. Ini istri Masya Allah ya, dengan sabarnya mengandung anaknya selama 9 bulan ya, tidur pun susah, mau tengkurap aja susah gitu ya, paling bisanya miring kanan ke kiri gitu, Pak. Itu susah sekali, Pak, ya. Umar bin Khattab sampai ya mengingat seperti itu, Pak, ya. Coba kebaikannya lebih banyak gitu ya, keburukannya cuma satu. Makanya Umar bin Khattab itu ketika diomelin sama istri ya nggak berani menatap mukanya, Pak, ya. Dia menunduk gitulah ya. Masya Allah. Akhirnya ketika sahabat itu setelah dinasehati oleh sahabat Umar, "Ya baik Umar," gitu kan, langsung balik, langsung berbuat baik sama istrinya gitu ya. Nah, makanya ini salah satu perbuatan yang Rasulullah SAW perbuatan ini dijadikan dosa besar ketika kita tidak mensyukuri atas kebaikan orang, ya. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Daud dan Ahmad, ya, Ahmad bin Hambal dengan derajat sahih, Rasulullah mengatakan, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang tidak bersyukur atas kebaikan orang, maka dia tidak bersyukur kepada Allah, ya. Makanya kita ini disuruh untuk membalas kebaikan orang, ya, atas kebaikan orang terhadap kita. Kita disuruh untuk bersyukur, berterima kasih gitu ya. Nah, kalau kita tidak mampu memberikan hadiah yang sama atau yang lebih dari itu, kita disuruh mendoakan. Ini kalau sama orang lain, beda dengan orang tua, Pak, ya. Kalau dengan orang tua beda, tidak cukup dengan mendoakan saja, tidak cukup dengan kita memuji dengan mendoakan saja. Kita ini kalau misalkan ya, kita punya ekonomi yang belum mapan, sehingga dia belum bisa memberikan ke orang tua, maka kita disuruh untuk mendoakan orang tua. Tapi bukan mendoakan orang tua cukup, terima kasih Bapak yang telah merawat saya dari kecil sampai besar, semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Tidak cukup itu, Pak. Kalau sama orang tua, kita disuruh selalu mendoakan orang tua agar orang tua selamat dari siksa kubur. Jadi gitu, Pak, ya. Jadi beda ketika kita
mendoakan untuk orang tua ya. Jadi kita kalau belum bisa memberikan sesuatu yang membuat orang tua bahagia karena kita belum mapan misalkan ya, tapi kalau di sini mah mapan semuanya Pak ya. Ya, kita disuruh apa? Disuruh membalasnya dengan mendoakan orang tua agar mereka terhindar dari siksa kubur ya. Jadi begitu Pak ya. Nah, ini adabnya ketika kita mau mengucapkan syukur terima kasih kepada orang lain ya. Karena orang yang mengkufuri atau mengingkari kebaikan orang ini salah satu yang menyebabkan dia akan dicabut rahmatnya Allah atas dirinya ya. Salah satu yang menjadikan rahmat Allah dicabut dari seseorang ketika dia tidak mau bersyukur ya, ketika dia tidak tahu diri mengingkari kebaikan orang lain ya. Maka adabnya ketika kita diberi ya, Rasulullah SAW mengatakan berilah yang terbaik, balaslah yang terbaik ya. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan ya, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha. Kata Allah apa? Kalau kita ya, ada orang datang ke kita memberikan penghormatan, maka kita disuruh untuk membalas penghormatan yang lebih baik dari itu, Pak. Maksudnya apa? Kalau kita berjumpa sama teman kita, lalu teman kita mengucapkan assalamualaikum, kita disuruh menjawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu Pak. Jadi balasannya itu kita panjangkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu ya. Jadi jangan pelit-pelit ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Jadi enggak begitu Pak ya. Kita disuruh untuk membalas yang lebih baik dari itu. Gitu ya. Ya. Karena hari ini ketika orang pelit Pak, itu biasanya kalau membalas itu berat sekali Pak. Kalau orang punya sifat pelit itu berat sekali Pak. Apalagi dalam hal, mohon maaf ya, walimah ya. Ini yang sering terjadi itu ketika ada orang mengadakan acara walimah Pak. Ya. Ketika ada orang memberikan hadiah kepada kita, kita kan disuruh untuk memberikan hadiah yang lebih besar dari itu. Namun ada orang hari ini ketika ada orang buat acara walimah, lalu ada orang lain berikan kado untuk kita ya, terus dia menulis namanya di kado tersebut ya. Nanti setelah selesai walimah dia buka kadonya, oh ternyata ini dari si fulan, isinya cuma handuk ukuran 4 kali 5 cm Pak. bukan meter Pak, cuma centimeter Pak, jadi kecil sekali Pak. Setelah itu nanti langsung dia bilang dalam hatinya, ini nanti saya balas nih, nanti kalau dia bikin walimah saya kasih kado yang ukuran handuknya lebih kecil dari ini. Nah ini ada Pak, su'ul ada Pak. Ya, ini tidak baik Pak ya, ini buruk, akhlak yang buruk ya. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kepada kita ketika kita menerima kebaikan orang disuruh membalas yang lebih baik dari itu ya. Ya kalau orang ngasih handuk 4 kali 5 cm ya kita ngasih 4 meter Pak. Ya disuruhnya yang lebih baik dari itu. Makanya kalau bikin acara walimah gitu ya, kalau mendapatkan kado dari orang tidak usah mengingat namanya Pak, langsung aja dibuang namanya ya. Kalau diingat-ingat nanti muncul sifat setannya Pak ya. Kalau begitu nanti saya akan kasih yang sama jauh atau bisa jadi lebih buruk dari itu. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Ya, makanya dalam Islam kita diajarkan untuk membalas kebaikan orang yang lebih baik dari kebaikan orang yang telah diberikan kepada kita. Ya, contoh lain misalkan kita sebentar lagi mau ada Idul Fitri, Pak ya. Biasanya adat kita ini nanti silaturahim kepada orang tua kita. Kita ada yang mudik gitu ya. Kita ada yang pulang kampung ya. Maka salah satu tanda syukur kita juga, kita jangan lupa dengan guru-guru kita, Pak. Jangan lupa, Pak.
Guru-guru kita yang dulu mungkin pernah ngajarkan alif, ba, ta, sa di kampung-kampung ya, kita dulu pernah sekolah TK diajarkan baca Quran, jangan kita lupakan jasa mereka, Pak. Ini kalau pulang kampung pun yang dituju setelah orang tua kita ya guru kita, kalau masih ada. Kalau guru kita sudah tiada, ya, karena sudah lama, guru saya juga nggak tahu siapa, maksudnya tinggalnya di mana. Kita cukup mendoakan guru-guru kita, Pak. Makanya kita agar ilmu kita bermanfaat, kita dianjurkan sebelum tidur ya, kita baca surat Al-Fatihah ya, kita hadiahkan juga untuk guru-guru kita, Pak ya. Jadi ingat-ingat, Pak, gurunya namanya siapa, ingat-ingat, karena di situ ada keberkahan, Pak ya, yang menjadikan ilmu kita berkah, tenang hidup kita juga ketika kita tidak lupa dengan jasa orang yang telah mengajarkan kita. Siapa mereka? Adalah guru-guru kita ya. Jadi kalau pulang kampung juga ya jangan lupa datang ke sana, ke guru-guru ya, kasih apa kayak gitu ya, kasih hadiah ya. Itu salah satu tanda jasa rasa syukur kita terhadap mereka. Karena apa? Karena ini diajarkan oleh Nabi begitu, Pak ya. Nabi sendiri, Pak, ketika diberikan hadiah sama orang itu tuh Nabi itu selalu memberikan yang terbaik dari itu, Pak ya. Nabi itu ketika dulu pernah ada seorang ngasih hadiah baju ke Nabi, Pak. Suatu ketika Nabi ngasihnya baju apa, Pak? Baju perang, Pak. Itu harganya lebih mahal daripada orang itu ngasih ke Nabi, Pak. Kenapa? Karena Nabi ingin mengajarkan kepada kita salah satu tanda rasa syukur kita dengan kita memberikan yang terbaik untuk mereka ya. Jadi jangan sampai kita membalasnya dengan balasan yang buruk. Naudzubillah, Pak ya. Ustadz, kalau saya belum mampu untuk memberikan hadiah yang orang lain berikan kepada saya, gimana? Ya kalau kita sekiranya mampu ya, kita tunggu dulu, Pak. Kita tunggu dulu. Nah, misal gini, kita buat walimah, kemudian ada orang ngasih hadiah ke kita, mungkin nilainya besar, sedangkan uang kita pas-pasan, tapi kita punya rasa ingin membalas hadiah itu. Gimana dong solusinya? Kita tunggu dulu, kita ngumpulin uang dulu, setelah itu kita beli barang yang minimal sama dengan hadiah itu, baru kita kasih. Ya, itu adabnya seperti itu. Ya, jangan sampai kita ngasih hadiah ya, yang hadiahnya itu ternyata membuat hadiahnya itu lebih buruk ya, lebih buruk, atau misalkan menjadikan orang yang nerima hadiah itu merasa ya gimana gitu ya, Pak ya. Jadi kita disuruh untuk ngumpulin uang dulu, setelah terkumpul uang baru belikan hadiah yang sekiranya sama gitu ya. Ya, itu salah satu adab bagi orang yang diberi ya. Nah, kita jangan lupa, Pak ya, kebaikan orang terhadap kita, karena itu salah satu tanda rasa syukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya. Dan orang yang sampai mengingkari kebaikan orang lain itu termasuk perbuatan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Baik para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu tema ya pada materi kajian kali ini, yaitu tentang dosa besar mengingkari kebaikan orang atau mengingkari nikmat yang orang lain berikan kepada kita ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang mau ditanyakan, Bapak, silakan. Iya, silakan Bapak Ibu.